Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sira Kamila selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia TTKI K13 FTTM, serta selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mufid Mubarok dengan NIM 164252215 dari kelompok 6 FTTM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Perancangan Model Resolusi Sengketa Lahan antara Perusahaan Tambang PT Anugerah Surya Pratama dan Masyarakat Adat Desa Waigama, Suku Matbat dan Matluu. Karya ilmiah ini disusun oleh kami, kelompok 6, yang anggotanya berjumlah 8 orang, sebagai berikut. Sebelum saya memulai mempresentasikan, mohon dilihat gambar-gambar berikut. Berikut adalah gambar-gambar tambang yang ada di Raja Ampat. Melihat dari kejadian tersebut, kami merumuskan latar belakang yang terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama yaitu konflik antara kepentingan dan nilai. Suatu pertambangan dapat memunculkan suatu sengketa lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat adat di daerah tambang tersebut. Sengketa lahan tersebut dipicu oleh perbedaan pemanfaatan lahan antara perusahaan tambang dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang kedua yaitu urgensi dan studi kasus. Penting sekali untuk mengkaji suatu akar permasalahan guna menemukan solusi adil di konflik sengketa lahan tersebut. Contoh studi kasusnya pada kasus penolakan suku Matbat terhadap PT Anugerah Surya Pratama di Raja Ampat. Di sana masyarakat menolak tambang demi melindungi lahan leluhur mereka, meskipun perusahaan mengincar potensi sumber daya alamnya yang di sana. Selanjutnya yaitu faktor pemicu dan eskalasi konflik. Konflik ini dapat semakin memburuk akibat faktor pemicu, salah satunya masuknya perusahaan secara sepihak. Kemudian dilanjutkan oleh kriminalisasi warga serta ketidakjelasan batas wilayah. Serta kurangnya komunikasi dan absennya peran pemerintah sebagai mediator membuat masalah ini tidak kunjung selesai. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas pertambangan mengancam keberlangsungan hidup sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat adat. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi akar penyebab terjadinya sengketa lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat adat. Yang ketiga, bagaimana efektivitas model solusi konflik yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa lahan ini. Dalam penelitian ini, terdapat bagian metode penelitian yang terdiri dari tahap riset, objek penelitian, dan metode. Untuk tahap riset, ini akan mengumpulkan data-data sekunder dengan menganalisis sumber-sumber literasi dan dokumen yang ada. Contohnya seperti dokumen izin tambang, dokumen AMDAL, jurnal, dan artikel-artikel lainnya yang ada di internet. Kemudian untuk metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasusnya yaitu mengenai dinamika sengketa lahan dan bentuk resolusi konflik antara PT Anugerah Surya Pratama dan masyarakat adat Desa Waigama, khususnya suku Matba dan Matluu. Selanjutnya masuk ke bagian teori dasar. Di sini ada 6 teori dasar. Yang pertama mengenai konsep dasar sengketa lahan, mengenai apa itu sengketa lahan, serta apa yang memicunya. Kemudian ada teori mengenai masyarakat adat dan hak tanah ulayat yang menjelaskan bagaimana hak-hak masyarakat mengenai tanah ulayat mereka. Selanjutnya yaitu teori mengenai regulasi pertambangan dan pengelolaan tanah di Indonesia yang menjelaskan bagaimana tata kelola pertambangan secara hierarkis menurut undang-undang serta standarisasi operasional di lapangan. Yang keempat, ada teori mengenai dampak pertambangan terhadap masyarakat adat. Di sini dijelaskan mengenai dampak positif dan negatif tambang terhadap masyarakat adat. Yang kelima, teori mengenai resolusi konflik, yaitu menjelaskan bagaimana penyelesaian-penyelesaian konflik mengenai sengketa lahan pada masyarakat adat dan perusahaan tambang. Yang terakhir, yaitu teori keadilan dalam konflik lahan. Di sini dijelaskan bahwa penyelesaian konflik sengketa lahan harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Kemudian adalah bagian analisis dan pembahasan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum kasus tersebut, kami menganalisis dampaknya, kami mengidentifikasi faktor-faktornya, kemudian kami mengevaluasi model resolusi yang telah ada,
Dari situ kami melakukan perancangan model resolusi yang berkelanjutan, serta kami akan memaparkan implikasi dan rekomendasi. Gambaran umum mengenai kasus sengketa lahan antara PT Anugerah Surya Pratama dan masyarakat Desa Wegama. Kasus ini dipicu oleh benturan klaim antara izin tambang resmi dengan hak tanah adat yang memiliki nilai budaya serta ekonomi bagi suku Madbat dan Marlou di desa itu. Konflik ini diperparah oleh minimnya komunikasi, absennya pemetaan wilayah adat, serta khawatirnya masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan akibat proses perizinan yang tidak partisipatif. Dari riset, kami melakukan analisis dampak. Ada 3 sektor yang kami analisis, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Di sosial budaya, terdapat dampak berupa kohesi sosial, hilangnya tempat yang dianggap sakral, pergeseran nilai budaya, marginalisasi peran perempuan adat. Di sektor ekonomi, terdapat rata-rata pendapatan per bulan yang menurun, kepemilikan lahan produktif masyarakat berkurang, ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian menurun, serta penyerapan tenaga kerja lokal yang minim. Dan terakhir, kenaikan biaya hidup di masyarakat. Pada aspek lingkungan, yang pertama, komponen nikel dalam air meningkat, TSS atau Total Suspended Solids meningkat, kandungan besi dalam sedimen juga meningkat, vegetasi NDVI juga rusak, serta krisis air bersih. Berikut adalah tabel analisis dampak terhadap sosial, terhadap ekonomi, dan terhadap lingkungan. Dari analisis tersebut, kami mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Yang pertama, lemahnya pengakuan hukum. Tanah adat milik masyarakat tidak memiliki dokumen legal resmi. Yang kedua, tumpang tindih klaim wilayah. Maksudnya, di sini tidak ada pemetaan wilayah tanah yang jelas di masyarakat, sehingga perusahaan bisa gampang masuk dan dianggap melanggar oleh masyarakat. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Posisi masyarakat adat jauh lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan posisi perusahaan dan pemerintah, sehingga kuasa berada di tangan perusahaan dan pemerintah di daerah tersebut. Selanjutnya adalah bagian evaluasi model resolusi yang telah ada. Terdapat beberapa resolusi yang kami evaluasi. Yang pertama, proses mediasi yang ada masih berfokus pada aspek administratifnya, bukan pada aspek sosial budaya maupun lingkungannya. Kemudian komunikasi yang dilakukan dalam proses mediasi tersebut cenderung bersifat satu arah dan tidak mengambil suara dari masyarakat adat. Selanjutnya, upaya penggantian hak yang dilakukan atau ditawarkan oleh perusahaan masih belum sepadan atau bukan sebagai solusi yang ideal bagi masyarakat. Dari evaluasi tersebut, kami melakukan perancangan model resolusi yang berkelanjutan, yang terdiri atas 4 pilar utama. Yang pertama, pengakuan hak dan kepastian wilayah adat, di mana masyarakat harus memetakan wilayah-wilayah adatnya dan meminta hak kepada pemerintah terhadap wilayah adat tersebut. Yang kedua, forum dialog permanen yang setara. Peran pemerintah di sini sangat penting karena bisa menjadi fasilitator yang menghubungkan forum dialog antara perusahaan dengan masyarakat adat. Terus yang ketiga yaitu pembagian manfaat yang adil dan transparan, di mana perusahaan tambang harus memberikan manfaat yang adil dan transparan bagi masyarakat adatnya dan tidak merugikan. Kemudian pemulihan lingkungan dan pemantauan bersama. Perusahaan tambang ketika melakukan penambangan, selanjutnya harus memulihkan lingkungan yang telah digunakan, serta pemantauan bersama baik itu dengan pemerintah maupun dengan masyarakat adat itu sendiri. Selanjutnya implikasi dan rekomendasi. Model resolusi yang ditawarkan ini mengimplikasikan atau mengakibatkan perlunya reformasi dalam tata kelola perizinan dan pengakuan hak masyarakat adat di tingkat daerah hingga tingkat nasional. Implikasinya yang pertama ada legalisasi wilayah adat dalam tata ruang. Yang kedua, harmonisasi hukum adat dan hukum positif harus sejajar. Kemudian transparansi dan penegakan standar lingkungan harus sesuai. Rekomendasi dari kami, yang pertama pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan evaluator yang menghubungkan antara perusahaan dan masyarakat adat. Kemudian perusahaan tambang sendiri harus menerapkan FPIC dan CSR serta remediasi. FPIC di sini
yaitu setiap perizinan harus disetujui oleh masyarakat, dan apabila tidak disetujui, maka tidak boleh melakukan penambangan di daerah tersebut. Untuk KSR sendiri, yaitu pengembalian hak ekonomi berupa tunjangan serta pengembangan masyarakat, bukan hanya sekedar biaya atau pengembalian kerugian. Yang ketiga, masyarakat menguatkan kelembagaan dan pemetaan wilayah yang jelas. Di sini masyarakat dapat membentuk lembaga-lembaga yang dapat memetakan wilayah-wilayahnya dan meminta hak kepada pemerintah terhadap wilayah adat tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas pertambangan telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat secara multidimensional, baik di aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian akar penyebab sengketa lahan bersifat struktural dan saling berkaitan, seperti lemahnya hukum, tumpang tindih kepentingan, serta ketimpangan relasi antara penguasa dan masyarakat adat. Kemudian model solusi yang kami tawarkan menitik beratkan pada 4 pilar utama. Yang pertama, pengakuan hak dan kepastian wilayah adat melalui pemetaan partisipatif. Kemudian forum dialog permanen yang setara sebagai ruang komunikasi. Yang ketiga, pembagian manfaat yang adil dan transparan. Selanjutnya, pemulihan lingkungan dan pemantauan bersama demi keberlanjutan ekologis dan akuntabilitas di wilayah masyarakat adat tersebut. Sekian presentasi karya ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.